Kontradiksi Quran dan Sains. Part 8. Bumi Datar. Video ini merupakan bagian dari satu series video yang terdiri dari 8 video yang akan mengupas tentang kontradiksi Quran dan Sains. Adapun judul-judul video tersebut adalah Kontradiksi Quran dan Sains, Part 1 Dari Mana Keluarnya Sperma. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 2 Allah butuh bantuan manusia untuk membagi warisan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 3 Di Mana Tempat Matahari Terbenam. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 4 Bintang sebagai misil. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 5 Ada pembatas di laut. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 6 Semua diciptakan berpasangan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 7 Susu murni dan dapat diterima. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 8 Bumi Datar. Pernah mendengar istilah tentang kaum bumi datar ketika kampanye pemilihan wali kota Jakarta? Siapakah orang yang disebut-sebut sebagai kaum bumi datar ini? Mereka adalah masyarakat yang bebal, anti fakta, dan kontra pemerintah. Belakangan ini dicap sebagai kaum bumi datar, menurut Najib Aca, seorang sosiolog Visipol UGM. Kaum bumi datar untuk menyebut kelompok yang berpikir dogmatis, tidak atas dasar rasionalitas. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa mereka disebut sebagai kaum bumi datar? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat tentang apa yang Quran katakan di beberapa surah ini. Surah 15 ayat 19. And the earth, we have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein something of every well-balanced thing. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Surah 20 ayat 53. It is he who has made for you the earth as a bed spread out and inserted therein for you roadways and sent down from the sky rain, and produced thereby categories of various plants. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Surah 43 ayat 10. The one who has made for you the earth a bed and made for you upon it roads that you might be guided. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Surah 50 ayat 7. And the earth, we spread it out and cast therein firmly set mountains and made grow therein something of every beautiful kind. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyebutkan bahwa bumi itu datar seperti surah 2 ayat 22, surah 51 ayat 48, surah 71 ayat 19, surah 78 ayat 6 dan 7. Ayat-ayat di atas diambil dari terjemahan Sahih Internasional atau DEP Agama RI. Jelas bahwa Quran berdasarkan ayat-ayat di atas mengajarkan bahwa bumi itu sebenarnya datar. Namun banyak juga kaum muslim yang mencoba membela ayat-ayat tersebut dengan mengutip ayat dari surah 79 ayat 30. Dan dikatakan bahwa kata dahaha bisa berarti berbentuk telur atau seperti telur burung unta. Mari kita perhatikan bersama-sama. Surah 79 ayat 30. And after that he spread the earth. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Wal arda ba'da talika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, diratakannya. Dalam bahasa Arab, setiap kata mempunyai akar katanya, di mana biasanya terdiri dari 3 huruf yang bisa dimanipulasi dengan menambahkan huruf hidup, vowel, awalan ataupun akhiran, untuk menjadikan kata lain. Seperti misalnya kata kataba,
Menulis adalah akar kata dari banyak kata seperti kitab atau buku, maktaba atau perpustakaan, katib atau pengarang, maktub atau tertulis, kitabah tulisan, dan sebagainya. Mari sekarang kita perhatikan kata duhia, yang berarti telur burung unta. Kata ini bukanlah sebuah akar kata. Kata ini merupakan kata benda yang berasal dari kata dahawa, akar kata yang sama dari kata kerja dahaha, berasal. Medah bumi berarti meratakan, menyebarkan. Tidak ada sama sekali berarti berbentuk telur. Sedangkan dalam hadis Sunan Ibn Majah 425 nomor 3086 disebutkan, telur burung unta, dan kata yang dipakai terdiri dari dua kata, telur, baidi, and, burung unta, anaami. Jadi telur burung unta disebut sebagai baidi anaami dan bukan dahaha dalam bahasa Arab. Ingat tentang bagaimana cerita Zulkarnain mencapai tempat matahari terbenam. Silahkan tonton videonya yang berjudul Kontradiksi Quran dan Sains Part 3 dimanakan tempat matahari tenggelam dan terbit. Kejadian tersebut bisa dijelaskan bila bumi ini berbentuk datar. Demikian juga dengan arah kiblat. Bila dunia ini berbentuk bulat maka Muhammad akan menyadari bagaimana kesulitannya kaum muslim di Amerika untuk melakukan sholat dengan menghadap kiblat di Mekah. Lihat gambar, catatan, kotak hitam di bawah adalah Ka'bah. Hal ini hanya memungkinkan bila bumi itu datar. Jadi sekarang sudah jelas siapa yang dimaksud dengan kaum bumi datar tersebut dan mengapa mereka dipanggil seperti itu. Dan jelas jugalah bahwa Quran bukanlah firman Allah.